Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Jumat 10 Februari 2023, kita memperingati peringatan wajib Santa Skolastika. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia masukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini dalam sabda Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan yang gagap yang datang kepadanya. Ia mengalami keterbatasan fisiknya dan menyadari keterbatasan itu lalu menggerakkannya datang kepada Tuhan Yesus, mohon kesembuhan darinya. Dan kalau kita dengar kisah mukjizat tadi, kisah mukjizat kali ini berbeda dari biasanya. Yang biasa terjadi adalah Yesus Tuhan hanya mengatakan satu kalimat saja, sudah pasti sembuh. Kepada mereka yang kusta, Tuhan cukup mengatakan, jadilah engkau tahir. Kepada mereka yang timpang, mengatakan, berjalanlah. Kepada mereka yang mati, bangkitlah. Akan tetapi, kisah mukjizat yang kita dengar hari ini berbeda dari biasanya. Tadi, kita dengar ada beberapa cara Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya. Ada ritus mukjizat penyembuhan, dan ada 7 tindakan Tuhan tadi menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Di mana yang pertama, Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak, lalu ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Tuhan Yesus meludah, Yesus meraba lidah orang gagap itu, menengadah ke langit, menarik nafas, berkata, "Ephata." Terhitung ada 7 tindakan Tuhan dalam menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu. Saudara-saudariku yang terberkati, kemampuan bicara seseorang atau kemampuan bicara kita itu amat bergantung dari kemampuan kita dalam mendengarkan. Semakin baik kita mendengarkan, semakin baik pula kita dalam berbicara. Semakin banyak hal baik yang kita dengarkan, maka hidup kita pun menjadi lebih baik dan damai. Dan juga bisa sebaliknya. Kalau kita mendengarkan semakin banyak hal yang tidak baik, maka hidup kita pun jauh dari kata baik dan damai. Saudari-saudaraku yang terberkati, kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan memahami kehendak-Nya bila kita meniru seperti apa yang dilakukan oleh orang yang tuli dan gagap tadi. Ia mendekat dan memohon kepada Tuhan Yesus, dan ia pun mengikuti dia, menjauhkannya dari keramaian, dan terjadilah karunia mukjizat penyembuhan.
menyatukan diri dengan Tuhan Yesus dalam hening doa, membuat telinga batin kita menjadi peka dan tentunya membuat lidah kita bisa berkata-kata baik dan teduh dan membawa damai bagi sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas raga panca indera yang oleh karena kasih karuniamu bisa berfungsi baik. Hari ini Engkau menunjukkan kuasa keilahianmu atas seorang yang tuli dan gagap, membuatnya bisa mendengar dan berkata-kata dengan baik. Semoga berkat teladan Santa Skolastika yang kami peringati hari ini, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati kasih karuniamu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Skolastika, doakanlah kami. Amin.